Dari rahim Hera, Ares lahir bukan karena cinta, melainkan sebagai alat balas dendam. Hera dipenuhi amarah setelah Zeus menciptakan Athena tanpa dirinya, melahirkan Ares sendiri tanpa bantuan suami. Tapi anak ini bukan jawaban atas luka batin, justru menjadi sumber baru dari kekacauan. Ares tumbuh dalam dinginnya istana Olympus, di antara para dewa yang memujanya hanya karena takut, bukan karena hormat. Ia tidak diberkati dengan kasih sayang, hanya diwarnai oleh cemooh dan jarak yang kaku. Dari kecil, Ares menunjukkan gairah pada konflik. Suaranya menggema di medan pelatihan dan tatapannya menyala saat darah tumpah. Namun, di balik kekuatan itu, Ares hanyalah seorang anak yang tak pernah dipeluk ibunya dan tak pernah diakui oleh ayahnya. Ia ingin menjadi bagian dari keabadian yang terhormat, tapi malah menjadi simbol kebrutalan yang dipertanyakan. Zeus enggan menyebutnya anak, Athena memandangnya rendah, dan bahkan manusia lebih memilih memuja dewa lain dalam perang. Dari sinilah semuanya bermula. Seorang dewa yang tidak dicintai, yang tumbuh tanpa arah selain menuju kekerasan. Ia bukan dewa perang karena ditakdirkan, tapi karena itu satu-satunya cara agar ia dilihat. Ares tidak pernah benar-benar diterima di langit, maka ia memeluk bumi, tempat darah mengalir deras, dan amarah menjadi bahasa yang dimengerti. Ares bukan dewa strategi atau pengatur siasat seperti Athena. Ia adalah ledakan amarah. Tubuhnya bergerak cepat di medan perang, tak peduli arah, yang penting darah. Ia adalah wujud dari perang dalam bentuknya yang paling jujur, brutal, tidak terkontrol, dan haus akan dominasi. Bila Athena memimpin pasukan dengan kepala dingin, Ares menghunus tombaknya dengan dada panas dan mata yang membara. Namun justru karena itu ia dibenci. Para dewa memandang perang sebagai alat, Ares melihatnya sebagai tujuan. Di medan Troya, di tanah Thebes, di berbagai sudut tragedi Yunani, Ares hadir sebagai badai yang tak pernah berpikir untuk tenang. Kehadirannya mendatangkan ketakutan bahkan bagi sekutu. Tak ada kemuliaan dalam perang yang dibawa Ares, hanya jerit, debu, dan kematian. Manusia menulis puisi untuk Athena, namun hanya kutukan untuk Ares. Bahkan para penyair menyebutnya sebagai dewa yang mengotori peradaban. Tapi Ares tidak peduli. Ia tahu, di balik setiap kemegahan selalu ada kekacauan yang mendahului, dan dialah sang perintis kekacauan itu. Ia adalah bayang-bayang dari ambisi manusia. Mereka tidak mencintainya, tapi mereka menciptakannya. Dalam tiap luka dan tangis, nama Ares bergema. Bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai cermin dari sisi tergelap umat manusia. Dalam setiap pertempuran yang ia ikuti, Ares tidak sekadar mencari kemenangan. Ia mencari pengakuan. Tapi semakin keras ia berteriak, semakin keras pula dunia menolaknya. Para dewa memanggilnya pengganggu. Athena menyebutnya bodoh. Bahkan ayahnya, Zeus, mengutuk keberadaannya dengan muak. Tapi Ares tidak pernah berhenti. Ia terus berperang, terus menciptakan luka, seolah luka-luka itu akan menjadi bukti bahwa dirinya nyata. Di antara kobaran itu, lahirlah pengikut setianya, Phobos dan Deimos, ketakutan dan teror. Anak-anak yang berjalan di sisinya seperti bayangan gelap. Mereka bukan dewa yang disambut di pesta Olympus. Mereka lahir dari ketegangan, dibesarkan oleh suara tangisan dan dentang senjata. Ares mencintai mereka karena hanya mereka yang memahami sunyi di balik sorak kemenangan. Tapi di dalam dirinya ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh kemenangan atau darah. Ares haus akan sesuatu yang tak bisa ia bunuh, cinta. Di tengah dunia yang membencinya, ia mulai mencari sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa membuatnya merasa lebih dari sekadar alat perang. Dan dari antara para dewi yang bersinar di puncak gunung, satu nama mulai membakar pikirannya. Bukan karena kelembutan, tapi karena gairah yang sama gilanya. Aphrodite. Cinta yang sempurna dalam bentuk yang paling berbahaya. Aphrodite adalah dewi yang memikat siapapun yang menatapnya. Ia bukan hanya cantik. Kehadirannya memabukkan dan membuat para dewa rela bertarung untuk memiliknya. Namun hatinya terikat pada Hephaestus, dewa pandai besi yang cacat tubuhnya tetapi dipilih Zeus untuk menikahinya.
Pernikahan itu adalah pengaturan politik, bukan cinta. Afrodite menerima, namun hatinya dingin seperti logam yang ditempa di bengkel Hephaestus. Ares melihat celah itu, ia tidak menawarkan kelembutan, ia menawarkan api yang selama ini padam di hati Afrodite. Pertemuan mereka bukan sekadar rahasia, itu adalah pelarian dari kehidupan yang penuh aturan. Di setiap sentuhan ada pelampiasan amarah dan gairah yang tak terkendali. Ares bukan penyembuh luka Afrodite. Ia adalah luka baru yang membuatnya merasa hidup kembali. Mereka bertemu di balik tirai malam, ketika para dewa lain terlelap. Namun Olympus tidak pernah benar-benar tidur. Bisikan tentang hubungan terlarang mereka mulai menyebar, tapi tidak ada yang berani menantang Ares secara langsung. Bagi mereka, ini hanyalah aib yang cepat atau lambat akan meledak. Namun bagi Ares, Afrodite bukan sekadar pasangan rahasia. Ia adalah satu-satunya yang membuatnya merasa bahwa dunia bisa lebih dari sekadar perang dan darah. Afrodite tetaplah istri Hephaestus, dan perselingkuhan dengan Ares adalah racun yang perlahan merusak tatanan Olympus. Hephaestus mungkin tidak memiliki kekuatan fisik seperti Ares, tetapi ia cerdas, sabar, dan penuh perhitungan. Ia mendengar bisikan yang beredar, menyaksikan tanda-tanda yang tak bisa dipungkiri. Namun ia menunggu, karena kemarahan yang dipendam bisa menjadi senjata yang lebih tajam. Ares dan Afrodite di sisi lain semakin tak peduli. Mereka percaya gairah mereka cukup kuat untuk melawan malu dan penghinaan. Pertemuan mereka menjadi semakin berani, tidak lagi sekadar di bawah bayangan malam. Beberapa dewa mulai mengejek secara terselubung, sementara yang lain hanya diam, menunggu saat yang tepat untuk menyaksikan kejatuhan dua sosok yang paling memicu gosip di Olympus. Skandal itu bukan hanya persoalan cinta, itu adalah penghinaan terhadap pernikahan yang diberkati Zeus, terhadap kehormatan Hephaestus, dan terhadap aturan yang menjaga keseimbangan di antara para dewa. Ares tahu risikonya, tetapi ia tidak peduli. Afrodite adalah pelariannya dari dunia yang selalu membencinya. Dan bagi Afrodite, Ares adalah satu-satunya yang membuatnya merasa diinginkan bukan karena kecantikannya semata, tetapi karena gairahnya yang membakar. Hephaestus akhirnya bergerak. Dengan kecerdikan yang membuatnya ditakuti oleh para dewa, ia menciptakan jaring rantai yang begitu halus namun kuat, tak terlihat oleh mata biasa. Ia menempatkan perangkap itu di ranjangnya, mengetahui bahwa cepat atau lambat Ares akan datang bersama istrinya. Dan malam itu pun tiba. Ketika Ares dan Afrodite tengah larut dalam pelarian mereka, jaring itu menjerat tubuh mereka dengan kekuatan yang tak dapat dilawan. Hephaestus memanggil para dewa ke istananya untuk menyaksikan pemandangan itu. Ares dan Afrodite terperangkap, telanjang di hadapan seluruh Olympus. Tawa para dewa menggema, sebagian mengejek, sebagian terkejut, tetapi tak satu pun menunjukkan belas kasihan. Zeus hanya diam, membiarkan rasa malu menjadi hukuman yang paling berat. Bagi Ares, momen itu lebih menyakitkan dari luka apapun di medan perang. Kehormatan yang telah lama ia pertahankan hancur seketika di hadapan semua yang pernah meremehkannya. Afrodite menangis, tetapi Ares membisu. Ia tahu Hephaestus telah menang bukan hanya karena jebakan itu, tetapi karena ia telah mempermalukan Ares di ranah yang paling dalam, harga diri. Dan di Olympus, tidak ada luka yang lebih dalam daripada rasa malu yang dilihat oleh semua dewa. Dari cinta terlarang Ares dan Afrodite lahirlah anak-anak yang kelak meninggalkan jejak besar di Olympus. Masing-masing bukan sekadar penerus, tetapi simbol dari sisi-sisi bertolak belakang dalam hubungan mereka. Phobos mewujudkan rasa takut, sedangkan Deimos melambangkan teror itu sendiri. Kedua anak ini selalu mengikuti Ares di medan perang, menyebarkan kengerian di hati musuh sebelum tombak ayah mereka menghantam. Kehadiran mereka bukan sekadar bayangan, melainkan perpanjangan dari sifat-sifat paling gelap Ares. Dari hubungan itu juga lahir Eros, dewa cinta yang kelak terkenal dengan panah emasnya yang bisa membuat siapa saja jatuh hati. Eros mewarisi pesona Afrodite sekaligus keberanian Ares, menciptakan paradoks, cinta yang bisa memabukkan sekaligus berbahaya. Ada pula Harmonia, dewi keharmonisan,
yang seakan menjadi penyeimbang dari segala kekacauan yang diciptakan keluarganya, meski tak pernah bisa sepenuhnya memadamkan api amarah ayahnya. Anak-anak ini membawa warisan yang kontras, cinta dan kebencian, harmoni dan kehancuran. Walau jarang menunjukkan kasih sayang, Ares melindungi mereka dengan cara yang keras. Ares menyadari bahwa anak-anaknya adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa berarti. Mereka mewarisi luka dan kekuatannya, tetapi juga potensi untuk menjadi lebih dari sekadar bayangan perang. Namun di tengah Olympus yang penuh intrik, bahkan darah dewa pun tidak menjamin perlindungan abadi. Setiap anak yang lahir dari garisnya harus bertahan sendiri di dunia yang sama sekali tidak mengenal belas kasihan. Ketika perang Troya meletus, Ares melihat kesempatan untuk kembali membuktikan diri. Ia berpihak pada bangsa Troya, digerakkan oleh janji kemenangan dan oleh keinginan untuk melihat Yunani bertekuk lutut. Namun ini bukan hanya soal strategi. Athena, saudara yang selalu memandangnya rendah, mendukung Yunani. Bagi Ares, perang ini adalah kesempatan untuk membalas semua penghinaan yang selama ini ia telan. Ia turun ke medan perang dengan amarah yang membara, memimpin pasukan Troya seperti badai yang tak bisa dibendung. Sorakan tentara mengikuti setiap langkahnya, sementara musuh gemetar ketika melihat bendera perang Ares dikibarkan. Namun kejayaan itu tak bertahan lama. Athena melawan dengan kecerdikan yang selalu ia benci. Dengan tipu daya, ia memandu Diomedes untuk melukai Ares dengan tombak. Dewa perang yang dikdaya itu roboh di hadapan manusia fana. Darahnya membasahi tanah yang ia lindungi. Ares terpaksa mundur dari medan perang. Menyeret dirinya yang berlumuran darah kembali ke Olympus untuk disembuhkan. Sementara perang terus berkecamuk tanpa kehadirannya. Kekalahan itu menjadi noda yang tak bisa ia hapus dari dirinya sendiri. Di mata dunia, Athena akan selalu dikenang sebagai lambang perang yang mulia, sementara Ares hanya dipandang sebagai simbol kebrutalan yang gagal. Luka di Troya itu menjadi pengingat bahwa bahkan seorang dewa perang tidak kebal dari penghinaan. Dan bagi Ares, tak ada hal yang lebih menyakitkan selain dipermalukan di hadapan semua yang selama ini meremehkannya. Setelah skandal bersama Afrodite dan kekalahan memalukan di Troya, Ares semakin terasing di Olympus. Para dewa memandangnya dengan rasa muak yang sulit disembunyikan. Sementara manusia lebih sering menyebut namanya dengan nada takut daripada hormat. Afrodite, meski hatinya masih terikat, memilih menjauh demi menyelamatkan reputasi. Kehilangan itu mengoyak Ares lebih dalam dari luka di medan perang. Ia merasa tidak hanya kehilangan kekasih, tetapi juga satu-satunya sosok yang pernah membuatnya merasa berharga. Ares akhirnya mengasingkan diri ke Thrace, negeri yang tetap memujanya sebagai dewa pelindung perang. Bangsa Thrace menjunjung kekerasan sebagai jalan hidup, dan mereka menyambut Ares dengan penuh hormat. Namun di tengah penyembahan itu, hatinya tetap kosong. Ia sadar bahwa pujian mereka bukan karena dirinya, melainkan karena rasa takut yang melekat pada namanya. Penyembahan itu hanya mempertegas kesendiriannya sebagai dewa yang dibutuhkan tetapi tidak dicintai. Setiap peperangan yang ia pimpin setelah itu hanya memperdalam kehampaan. Kemenangan tak lagi berarti. Kekalahan hanya menambah luka batin yang tak pernah sembuh. Ares mulai menyadari bahwa dirinya benar-benar sendirian di dunia para dewa. Tidak ada keluarga yang membelanya, tidak ada cinta yang memeluknya. Ia menyimpan dendam kepada mereka yang mempermalukannya. Tetapi lebih dari itu, ia marah kepada dirinya sendiri yang tak mampu keluar dari takdir sebagai dewa perang yang ditakuti namun tak pernah diinginkan. Ares tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan para dewa, meski dibenci oleh banyak pihak. Ia adalah sisi gelap yang tak ingin diakui, tetapi selalu hadir di balik setiap peperangan dan kemarahan manusia. Tidak ada peradaban yang bertahan tanpa perang. Dan Ares, meski sering dihina, adalah wujud dari kenyataan itu. Ia menjadi penyeimbang bagi Athena, pengingat bahwa perang tidak pernah benar-benar mulia. Anak-anaknya yang lahir dari hubungan terlarang dengan Afrodite adalah warisan yang penuh ironi. Eros dan Harmonia mewakili cinta dan kedamaian, sedangkan Phobos dan Deimos mewujudkan teror dan ketakutan. Kehidupan mereka mencerminkan sosok Ares sendiri yang penuh kontradiksi. Ia mungkin gagal meraih pengakuan dari para dewa,
tetapi darahnya tetap memengaruhi dunia, bahkan ketika namanya jarang disebut. Hingga akhir, Ares tetap menjadi dewa yang tak pernah benar-benar dimengerti. Ia mencari cinta, tetapi hanya menemukan penghinaan. Ia mendambakan pengakuan, namun selalu dianggap pengganggu. Namun dunia tidak akan pernah mengenal damai tanpa dirinya. Jika kisah ini membuat Anda melihat Ares dengan cara berbeda, tekan suka sebagai bentuk dukungan. Bagikan kepada mereka yang mencintai mitologi penuh intrik, dan subscribe untuk menyelami kisah-kisah para dewa dan tragedi yang membentuk dunia.